Selamat pagi. Selamat pagi Bu Honi. Hari ini kita akan mendengarkan kuliah dosen tamu di sub pokok mata kuliah frustasi. Yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada saudara mengenai frustasi itu sendiri. Namanya adalah Honi Margareta Sidabalok PhD, jabatan sekarang peneliti ahli utama. Unit kerjanya di Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Organisasi Hayati dan Lingkungan BRIN. Kebakarannya taksonomi isopoda laut. Saya yakin hari ini kita akan bicara isopoda. Pendidikannya itu S1-nya berasal dari Biologi Universitas Pajajaran. S2, S3-nya di Marine Biology James Cook University Australia. Publikasinya ini banyak sebagai selain karena memang peneliti, dia kurator ya, koleksi isopoda di Museum Zoologi Bogor tahun 2020. Kurator kelompok penelitian, sekarang adalah peneliti BRIN walaupun pernah menjabat sebagai kepala laboratorium, wakil kepala. Saya kira tidak akan dilakukan lagi lah mengenai track record akademiknya. Kita akan dengarkan materi apa yang disampaikan oleh Ibu Honi. Waktu kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Wawan dan adik-adik Departemen Biologi Unpad. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit pengalaman saya menekuni taksonomi isopoda, terutama isopoda laut. Saya akan memang bercerita mengenai taksonomi, tapi juga mungkin sedikit cerita keseharian saya dalam penelitian. Jadi kenapa dari awalnya saya dulu memilih untuk menekuni isopoda? Jadi sebelum menceritakan lebih lanjut mengenai isopoda dan contoh-contohnya yang sudah pernah saya teliti, saya akan sampaikan informasi mengenai klasifikasi isopoda. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Wawan, bahwa isopoda itu adalah hewan di dalam grup krustasea. Jadi seperti kita bisa lihat di layar ini, ada krustasea itu adalah subfilum di bawah kingdom Arthropoda. Kemudian di bawahnya lagi ada kelas Malacostraca. Jadi di dalam kelas ini nanti ada udang, ada kepiting, kemudian juga ada isopoda ini. Nah, isopoda itu berada di hierarki yang di bawah kelas Malacostraca, yaitu ordo isopoda. Jadi isopoda ini adalah ordo. Ini adalah visualisasi sederhana untuk menunjukkan hubungan kekerabatan atau hierarki klasifikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang lingkaran biru ini adalah krustasea, subfilum krustasea. Jadi warna birunya itu sama dengan warna biru di tulisan krustasea itu. Nah, ini adalah semua hewan, contoh hewan-hewan yang termasuk dalam krustasea. Lalu di dalam lingkaran biru ini ada 3 hewan ini yang termasuk dalam ordo isopoda. Nah, di sini saya memberikan contoh untuk famili atau suku yang saya tekuni dan marganya. Mungkin teman-teman adik-adik sudah bisa menebak ya yang mana itu. Jadi, nah yang di depan ini, yang besar ini adalah namanya marga Bathynomus. Dia termasuk di dalam suku Sirolanidae. Jadi suku Sirolanidae ini adalah suku yang saya tekuni dalam pekerjaan saya. Kemudian, apa itu isopoda? Nah, secara statistik minimal 10.700-an jenis telah ditemukan dari berbagai ekosistem di seluruh dunia. Jadi mulai dari laut dalam, kemudian di pesisir pantai, kemudian juga untuk terestrial di gunung, di bahkan pekarangan rumah, di hutan, mereka juga telah ditemukan. Dan untuk di ekosistem yang di bawah tanah juga sudah ditemukan, misalnya di gua atau di air bawah tanah. Dan sebagian dari jenis tersebut mereka hidup bebas, dan sedikit atau sejumlah dari mereka itu menjadi parasit di hewan lain. Dan dari 10.000 sekian jenis tersebut, 50% diantaranya adalah penghuni hidup di laut. Nah, kalau secara ukuran, mereka ini sebenarnya relatif kecil. Jadi ukurannya itu dari yang paling kecil berkisar antara 300 mikron, itu untuk famili Microcerberidae, sampai yang paling besar bisa mencapai ukuran 50 cm, itu untuk genus atau marga Bathynomus yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian ini morfologinya nanti akan ada gambar yang menyertai keterangan ini. Jadi saya yakin teman-teman sudah tahu secara umum ya morfologi udang dan kepiting. Kalau udang dan kepiting kan mereka mempunyai karapaks ya, jadi lapisan kalsium yang keras menutupi kepalanya itu. Nah, kalau isopoda dia tidak punya. Kemudian mata isopoda itu compound eyes, jadi matanya itu menempel di rongga kepalanya itu, jadi tidak menjulur seperti misalnya mata udang, mata kepiting. Kemudian dia mempunyai 2 pasang antena, dan secara umum, dan ini salah satu ciri khasnya ya yang membuat hewan ini dinamakan isopoda, dia memiliki 7 pasang kaki yang bentuknya sama kiri dan kanan. Jadi itu asal namanya ya. Iso itu sama, pod itu kaki. Kemudian morfologi khasnya yang lain adalah bahwa badannya itu pipih dari dorsoventral. Jadi dorsoventral ini pengertiannya dorsal, punggung, ventral, perut. Jadi pipihnya itu dari sisi punggung ke perut, bukan dari sisi samping seperti misalnya udang.
punggung, itu pipihnya secara lateral. Kalau isopoda dari punggung ke perut pipih. Walaupun mungkin di alam memang ada variasi dari bentuk uniknya ini, tapi secara umum mereka akan bisa dikenali dari bentuk yang pipih secara dorsoventral ini. Kemudian ini adalah statistik yang menunjukkan jumlah famili yang sudah ditemukan di Indonesia untuk Ordo Isopoda ini. Jadi ada 17 famili atau suku, dan yang terbanyak nomor 1 dan 2 itu adalah dari famili Cymotoideae dan Cirrulanidae. Jadi kalau dari famili Cymotoideae ini, dia contohnya adalah beberapa parasit yang menempel di tubuh ikan bagian luar, di eksternal. Ada juga yang menempel di insang. Jadi itu contohnya beberapa untuk famili tersebut. Dan Cirrulanidae adalah mayoritas jenisnya ini adalah yang hidup bebas, dan ini adalah suku yang saya tekuni selama ini. Lalu kita akan melihat sepintas mengenai variasi bentuk isopoda di dunia. Jadi berdasarkan quote dari keempat otoritas di bidang krustase dan isopoda ini, jadi beliau ini mengatakan secara umum bahwa krustase itu mempunyai morfologi yang sangat luar biasa, sangat besar, dan dengan kondisi tersebut, krustase yang sangat bervariasi secara morfologi ini, isopoda merupakan kelompok yang paling besar variasinya di antara itu. Jadi ini untuk menggambarkan betapa sangat bervariasi bentuk tubuh isopoda itu dan krustase yang lain juga. Nah, ini adalah gambaran variasi bentuk tubuh dari isopoda, jadi memang bisa sangat beraneka ragam, dan tentunya ya di luar bentuknya beraneka ragam ini mereka akan disatukan oleh karakter-karakter utamanya ya, seperti jumlah kaki, kemudian antena tadi, mata, dan lain sebagainya. Jadi terlepas dari variasi ini, mereka itu semua dipersatukan oleh karakter yang menyatukan kesamaan mereka atau karakter yang menyamakan mereka. Jadi ini sering disebut dengan diagnostic characters atau karakter diagnostik. Ini adalah diagram tubuh isopoda. Jadi ini dilihat dari sisi perutnya, dari sisi ventral. Di sisi kanan kita bisa melihat ada anggota-anggota tubuhnya, mulai dari antenul, antena, kemudian bagian mulut, kaki, yang panjang-panjang itu kaki berjalan, kemudian yang seperti lembaran disebut kanan bawah itu adalah yang disebut pleopods kaki renang. Kemudian di sisi kiri kita melihat ada segmen-segmen. Nah, di dalam isopoda untuk segmen yang tempat melekatnya kaki itu disebut perionid atau perionites. Jadi jumlahnya ada 7. Jadi setiap perionid ini memiliki satu pasang kaki. Kemudian ke bawahnya itu karena ini adalah contoh dari jantan ya, jadi itu adalah lokasi penisnya. Kemudian segmen di bawah perionid ini ada segmen disebut pleonites. Dia berjumlah 5 buah. Jadi ini bagian abdomennya. Di sini tempat melekatnya kaki renang, pleopods tadi itu. Jadi jumlahnya ada 5 pasang. Jadi pasang kiri, pasang kanan, kemudian yang paling bawah yang seperti segitiga itu namanya pliotelson, itu secara awam sering disebut ekor, dan di kiri kanannya itu adalah komponen lain dari ekor yang disebut dengan uropod. Jadi uropod ini dia ada di sisi kiri dan kanan, kemudian setiap uropod itu disebut biramus yang artinya sepasang. Jadi dia ada 2 dalam setiap satu uropod itu. Ini adalah visualisasi dari diagram tadi. Jadi ini dicontohkan dari genus Bathynomus. Nah, dia relatif besar ya. Jadi kalau difoto dan dipakai untuk menunjukkan bagian-bagian tubuh itu relatif lebih mudah. Nah, jadi secara umum ini yang bisa kita lihat di dalam foto ini, antenanya yang panjang itu, kemudian di bawahnya itu di bawah antena itu kepala ya, tempat melekatnya itu, kemudian segmennya itu, peronidesnya itu nomor 1 sampai 7, kemudian pleonasnya itu nomor 1 sampai 5, kemudian di bawahnya lagi paling bawah itu komponen ekornya itu yaitu pleotelson dan uropod. Nah, itu yang sebelah kiri dari sisi dorsal, dari sisi punggung ya. Kemudian untuk dari sisi ventralnya di belakang, jadi kalau dibalik hewan itu kita lihat dari permukaan ventral ada komponen yang disebut clypeus, jadi dia tidak punya rostrum, dia punyanya clypeus. Kemudian kaki-kakinya itu yang menekuk itu ada di setiap segmen, 7 untuk kaki berjalan dan 5 kaki renang. Lalu di manakah mereka ditemukan atau di mana mereka hidup? Jadi mereka itu menempati seperti tadi di slide awal saya sampaikan, mereka menempati banyak ekosistem di dunia ini, bahkan termasuk ekosistem yang relatif ekstrim ya untuk ditempati. Jadi mereka bisa ditemukan di terestrial, di darat. Contohnya yang sebelah kiri itu genus Armadillidum. Jadi dia itu banyak ditemukan di serasa-serasa, di hutan, di karangan,
jadi yang termasuk ekosistem terestrial secara umum. Genus ini banyak ditemukan, juga ada genus lain Heligia dan macam-macam. Kemudian masuk ke wilayah perairan, di perairan air tawar juga mereka ditemukan. Dan untuk di laut, karena mereka memang mayoritas 50% ya, seperti saya sampaikan tadi, ada di laut. Jadi untuk di daerah pelagis itu contohnya Sirwana sp yang di kiri atas, kemudian itu yang hidup bebas ya, dan itu famili yang saya tekuni. Kemudian di sebelahnya itu adalah contoh dari suku Cyanotoideae, dia melek di lidah ikan, juga di insang ikan. Kemudian lagi itu tadi untuk daerah pelagis ya, jadi yang kedalamannya maksimal 200 meter di bawah permukaan laut. Kemudian ke daerah laut dalam yang lebih dalam lagi, misalnya contohnya ini sudah yang daerah yang gelap ya, sudah tidak ada sinar matahari yang tembus. Di kedalaman 1 kilometer contohnya adalah Bathynomus. Ini ada contoh fotonya, ini Bathynomus raksasa yang dulu ditemukan di laut dalam selatan Jawa. Kemudian lebih dalam lagi, dan sejauh ini yang paling dalam diketahui dihuni oleh isopoda adalah kedalaman 7.000 meter atau 70 kilometer di bawah permukaan laut oleh dihuni oleh genus Catapturus. Lalu itu tadi tempat hidupnya. Kemudian apa peranan mereka di alam, ini penting untuk kita ketahui ya. Jadi salah satu justifikasi juga kenapa mereka harus ada di alam. Nah, sebagian besar dari isopoda ini dia menjadi scavengers atau dia memakan sisa-sisa organik di lingkungannya. Jadi kalau di laut ya dia memakan sampah-sampah organik di laut dari hewan-hewan laut yang mati. Kemudian juga ada dari mereka yang menjadi mikropredator. Jadi mereka memakan hewan-hewan yang lebih kecil ukurannya. Misalnya mereka memakan cacing, kemudian krustase lain yang lebih kecil. Kemudian ada juga yang herbivores, jadi dia memakan alga. Kemudian juga seperti tadi saya sebutkan, ada yang menjadi parasit, ada juga yang menjadi detritivore, jadi hampir mirip dengan scavengers ya. Jadi dia memakan sisa-sisa organik juga. Kemudian dari konteks kepentingan manusia, ada yang punya potensi untuk dimanfaatkan sebagai bioindikator, itu yang kanan bawah itu. Kemudian karena perpindahan manusia ya, jadi bisa terutama dari perpindahan kapal dari satu perairan ke perairan lain, kadang membawa makhluk hidup yang ada di perairan sebelumnya ke perairan yang baru, di mana hewan tersebut tidak ditemukan sebelumnya di perairan baru itu. Nah, banyak hewan yang melalui jalur seperti itu dia bertahan hidup di tempat yang baru. Pertama dia datang disebut alien, kemudian karena dia bertahan, dia lalu menguasai ekosistem di lingkungan baru, dia menjadi invasor dalam konteks kepentingan manusia ya, dan memang juga dalam hal keberadaan invasive species ini di ekosistem barunya. Lalu secara umum isopoda pun ada yang memakan juga di ekosistemnya. Lalu isopoda sendiri seperti tadi saya bilang ada yang scavengers, dan ini mayoritas dari isopoda ya. Lalu dia makan apa di laut sana? Nah, jadi dia memakan sisa-sisa organik yang ada di laut. Jadi bisa macam-macam yang dia makan. Nah, contoh-contoh yang potensial jadi makanan isopoda ini bisa kita lihat di sini. Jadi sama krustase lain, kemudian ada sponge, ada dari kelompok moluska, kelompok ikan, kemudian apapun lagi lah yang mereka bisa temukan di laut. Kita berbicara sedikit mengenai reproduksi isopoda. Jadi isopoda ini hewan yang tidak mempunyai fase planktonik. Jadi dia ini pertama perbuahannya itu berlangsung secara internal. Jadi kita lihat dari searah jarum jam sisi kanan kita. Nah, kemudian sudah pembuahan itu, telur-telurnya itu yang ada tulisan gravid female itu, telur-telurnya itu disimpan di bagian abdomen tubuh ibunya. Jadi ditutupi nanti oleh lapisan yang disebut ostigates. Kemudian embrionya tumbuh, kemudian nanti sudah 1-3 bulan individu yang keluar itu sudah mirip dengan individu dewasa, kecuali dia belum punya kaki ketujuh. Nah, kemudian siklusnya berulang kembali. Jadi, ciri khas dari kelompok isopoda ini dalam hal reproduksi adalah bahwa mereka itu tidak mempunyai fase planktonik. Jadi, mereka begitu tanda kutip ya dilahirkan dari ibunya itu ya sudah berbentuk seperti individu dewasa dengan beberapa karakter dewasa yang belum muncul gitu. Jadi, mungkin kalau di serangga itu mungkin analoginya seperti saya lupa kelompok apa ya yang tidak mengalami metamorfosis sempurna ya, mungkin hemimetabola ya kalau saya nggak salah namanya. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Lalu ini tadi penjelasannya. Jadi telur seperti yang kita lihat di siklus tadi itu, telur yang sudah dibuah itu disimpan di tubuh ibunya. Jadi di suatu kantong yang disebut kantung, kalau bahasa Inggrisnya blood pouch. Nah, di situ mereka akan tumbuh. Nah, kantung ini terbentuk di bagian ventral tubuh ibunya, dan kemudian kantung itu ditutupi oleh lapisan yang disebut ostigates. Jadi
Jadi lapisan ini terbentuk dari lempengan di samping tubuh ibunya itu. Jadi di lapisan pironedsnya itu dari samping akan muncul lempengan-lempengan yang menutupi telur-telur tersebut. Dan disinilah telur itu akan tumbuh dan kemudian siap untuk dilepaskan 1 atau 3 bulan kemudian. Jadi periode mengandungnya itu seperti saya sebutkan adalah 1 sampai 3 bulan. Kemudian nanti individu yang lahir itu yang saya bilang mirip-mirip yang dewasa itu disebut mangka. Jadi mangka ini jumlahnya bisa sangat banyak, bisa sampai 1.600 individu. Ini adalah contoh betina yang bertelur. Nah, jadi yang sebelah kiri itu kita bisa lihat telur itu untuk Bathynomus ya, yang foto nomor 1 dan 2 dari kiri. Jadi dia bengkak begitu ya di dekat kakinya itu karena berisi telur. Kemudian yang menutupinya itu lapisannya itu yang disebut ostigates tadi. Kemudian di foto bawah itu kita bisa lihat individu yang siap untuk dilahirkan. Jadi sudah kelihatan bentuknya itu ya, ada matanya, ada segmennya. Di kanan juga seperti itu untuk isopoda yang berukuran kecil. Jadi mereka mengalami fase yang sama. Jadi telur, kemudian ditutupi lapisan pelindungnya, kemudian tumbuh, berkembang, kemudian akan dilepas. Nah, tadi saya beberapa kali menyebut marga Bathynomus. Jadi di luar Indonesia hewan ini cukup populer ya. Dia hewan laut dalam yang cukup ikonik. Dan saya pikir juga di Indonesia akan seperti itu ya. Pelan-pelan mungkin akan seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana sisi komersialisasi dari hewan yang nggak kelihatan sehari-hari begitu ya, hewan yang tinggal di laut dalam kan. Ini contoh-contoh bagaimana mereka dikenal di luar. Dan untuk memanggilnya secara nama awam, banyak orang memberikan nama kecoa laut dalam raksasa. Walaupun itu sebenarnya tentunya kita tahu ya ini bukan kecoa, tapi karena memang orang sering menganalogikan dengan bentuk yang sudah familiar. Jadi kan karena dia pipihnya itu dan warna coklatnya itu mirip dengan kecoa, makanya orang untuk gampangnya sebut aja oh kecoa laut dalam. Sama seperti misalnya orang manggil hewan yang sudah dikenal duluan, misalnya kuda di lautnya yang kecilnya kuda laut, karena mungkin mulutnya mirip padahal mereka kelompok hewan berbeda sama sekali. Mungkin kira-kira seperti itu analoginya. Kemudian juga ada yang menjulukinya ini karena wajahnya itu, matanya itu mirip-mirip Darth Vader, jadi ada yang nyebutnya Darth Vader. Jadi tapi karena kita sekarang sudah tahu ya ini memang krustase ya, kita sebut aja sesuai dengan namanya bahwa dia itu adalah Bathynomus atau nama umumnya itu Isopoda raksasa. Nah, saya akan sedikit bercerita mengenai penemuan kami 4 tahun yang lalu dari selatan Laut Jawa yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi nama spesiesnya adalah Bathynomus raksasa. Kemudian deskripsinya waktu itu ditulis oleh kami bertiga, saya, kemudian yang sebelah kiri itu, foto sebelah kiri itu namanya Helen, jadi dia bekerja di Singapura, dia juga tim dari yang dalam ekspedisi. Kemudian sebelah kanan adalah seorang ahli krustase senior ya di Asia Tenggara dan di dunia, beliau namanya, dia basisnya juga di Singapura, dan mereka ini yang waktu itu merancang ekspedisinya sehingga bisa dilaksanakan di Indonesia. Jadi Bathynomus raksasa ini adalah Bathynomus pertama dari Indonesia yang dideskripsikan secara formal. Dia ditemukan, kemudian dideskripsikan dan diberi nama. Jadi disebut yang pertama. Nah, asalnya itu adalah dari selatan Jawa dan wilayah Selat Sunda. Ya, secara geografis ya tidak terlalu jauh ya dari kita. Jadi raksasa itu yaitu namanya dari bahasa Indonesia. Jadi untuk kenang-kenangan bahwa ini ditemukan di Indonesia dan kita pakai istilah Indonesia untuk menamakan spesiesnya. Seperti saya sebutkan tadi, Bathynomus raksasa ini ditangkap atau dikoleksi pada sebuah ekspedisi yang bernama South Java Deep Sea Biodiversity Expedition. Jadi pada waktu itu adalah kerjasama antara National University of Singapore dengan LIPI. Jadi PI-nya pada waktu itu Prof. Peter Eng, dan dari Indonesia PI-nya adalah Prof. Yoyo. Nah, ini adalah informasi mendasar mengenai Bathynomus tadi. Jadi dia punya seperti Darth Vader tadi, bentuk triangular itu, seperti serangga juga ya, dia ada facetsnya gitu, ada sampai 4.000. Kemudian antena yang kecil itu disebut antenniole, kemudian yang panjang antena, jadi berfungsi sebagai sensor kimia dan sensor fisika. Ukurannya 15-50, kalau Bathynomus raksasa itu sekitar 30 cm. Sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, 7 pasang kaki berjalan dan 5 pasang kaki berenang. Dan untuk kedalamannya, secara umum semua Bathynomus ya, termasuk Bathynomus raksasa,
mereka ditemukan mulai dari kedalaman 100 di bawah permukaan laut sampai 2.500 meter di bawah permukaan laut. Nah, ada berapa jenis si Bathynomus di dunia ini? Jadi yang sudah ditemukan, yang sudah dideskripsi, sudah ada 20 jenis, 2 spesies. Nah, Bathynomus raksasa yang ditemukan di Indonesia ini adalah spesies yang ke-19. Di sesudah itu ditemukan lagi satu Bathynomus di wilayah Teluk Meksiko yang di baris terakhir itu. Jadi ya penemuan ini relatif baru dan memang agak jarang ya orang akan menemukan Bathynomus karena memang dari cara mengoleksinya saja sudah cukup sulit karena dia hidup di laut dalam, bukan di perairan dangkal. Nah, ini adalah distribusi Bathynomus di dunia. Jadi di dalam peta ini kita bisa melihat nomor-nomor. Jadi nomor itu berasosiasi dengan spesies. Jadi spesies pertama sampai ke-20 itu ditemukan di mana saja. Jadi dia memang sudah ditemukan di sejumlah samudra yang ada di dunia ya. Di Pasifik sudah, di Samudra Hindia sudah juga, dan kemudian di ini walaupun sebaran samudranya sangat luas, tapi jenisnya itu berbeda-beda gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri seperti itu sudah saya singgung tadi, Bathynomus raksasa karena itu memang baru satu-satunya ya yang ditemukan di Indonesia, ada di selatan Pulau Jawa, jadi di Laut Selatan. Kemudian ada juga yang di Selat Sunda, jadi hampir dekat Lampung. Jadi pada waktu ekspedisi itu ditemukan 2 jenis Bathynomus, satu rak. Kemudian ada satu yang berukuran lebih kecil dan itu memang jenis yang berbeda. Tapi untuk identitasnya waktu itu belum bisa dipastikan karena dia belum mencapai ukuran dewasanya. Nah, untuk deskripsi jenis baru di kelompok Isopoda ini, dan saya pikir juga untuk secara umum ya di kelompok hewan lain, dibutuhkan individu yang dewasa karena karakter yang menjadi pembedanya itu atau diagnostik karakternya itu sering sudah lengkap atau sudah bisa dibedakan itu di fase dewasa. Nah, jadi itulah pentingnya menemukan individu dewasa untuk mendeskripsi suatu jenis baru, dan lebih baik lagi dan idealnya ditemukan individu dewasa, jantan dan betina, dan kalau bisa jumlahnya jangan terlalu terbatas. Kecuali kalau memang hewan tersebut sangat sulit untuk ditemukan, itu mungkin akan ada pengecualian. Tapi secara umum kalau memang bisa, baiknya jumlahnya tidak satu buah atau satu individu saja. Nah, kembali ke kenyataan, karena tadi itu kita ngomong yang besar, yang gampang, yang kelihatan ini seperti yang sedang foto ini sedang saya pegang itu kan dia relatif besar ya, relatif mudah untuk diteliti begitu. Nah, tapi di luar itu sebenarnya yang saya kerjakan adalah suku yang sama dengan Bathynomus itu tapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Jadi mayoritas ukurannya itu 5 mm, 1 cm itu ada tapi relatif jarang. Lalu, nah ini tadi sesuai dengan judul saya tadi, kenapa saya memilih ini? Kenapa saya memilih suku ini? Karena ini suku yang dominan dari kelompok Isopoda dan kaya jenis di wilayah tropis, terutama di ekosistem terumbu karang. Dan dia juga hidup di laut dangkal ya, mayoritas dari suku ini. Nah, jadi dalam hal untuk kemudahan menemukannya itu sudah menjadi nilai tambahannya gitu. Jadi dia relatif tidak sesulit misalnya menangkap hewan laut dalam. Itu kan sudah menjadi nilai tambah dari hewannya ya. Jadi menjadi salah satu alasan kenapa dia menjadi objek penelitian. Kemudian juga memang di Indonesia pada saat saya mulai menekuni ini memang tidak ada orang yang mengerti itu. Mungkin ya orang ada yang tahu tentang hewan ini, tapi memang tidak mengerjakan taksonominya. Jadi mungkin sekedar tahu saja. Kemudian dari segi keanekaragamannya, Indonesia yang masuk dalam kawasan Central Indo-Pasifik itu memiliki keanekaragaman suku ini yang tertinggi. Jadi selain tadi bahwa tidak ada yang mengerjakan, kemudian keanekaragamannya tinggi dan juga dia bisa dikoleksi dengan relatif mudah ya dibandingkan misalnya dengan hewan-hewan yang hidup di lingkungan yang lebih ekstrim. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas ya di layarnya teman-teman. Yang saya kotak merah itu, Sirlandidae itu di wilayah Central Indo-Pasifik keanekaragamannya sangat tinggi. Itu waktu saya belum melakukan penelitian. Nah, ditambah kemudian dengan penelitian saya, terutama pada waktu melakukan studi doktoral dulu, keanekaragamannya bertambah. Jadi seperti kita lihat di pie chart yang di bawah itu, untuk di Indonesia yang dia warna pie yang pink itu menjadi 9%. Tadinya angkanya di bawah itu. Jadi sebelumnya di Indonesia memang sudah ada data Sirlandidae, tapi itu sudah sangat lama dan dilakukan oleh waktu zaman dulu ya, dilakukan ekspedisi di wilayah Indonesia. Dan sudah itu kosong datanya, tidak ada data. Nah, jadi itu memang menciptakan peluang ya untuk menjadi spesialis di bidang ini dan
bisa menekuninya dalam jangka panjang gitu. Nah, ini suku Sirolonidae ini jadi dia memiliki 69 marga sampai saat ini, kemudian 430-an jenis di dunia. Ini contoh beberapa foto dari yang berukuran kecil ya. Jadi ini berukuran seperti saya sebutkan tadi rata-rata 5-6 mm. Jadi saya foto ini dari mikroskop stereo dari lensa okuler. Jadi memang mungkin kualitas fotonya tidak begitu bagus ya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa hewan ini beraneka ragam, genusnya banyak sampai 69 dan spesiesnya pun banyak. Jadi itu salah satu peluang juga ya untuk bisa menemukan lebih banyak jenis baru. Dan dari genus saja dia sudah banyak. Nah, potensi untuk menemukan jenis baru pun akan logikanya lebih banyak. Nah, di dalam Sirolana, suatu marga ya dari suku Sirolanidae, ada sekelompok hewan yang memiliki kemiripan morfologi. Sering disebut dengan istilah species group atau cryptic species. Jadi secara umum maknanya itu adalah bahwa mereka itu sangat mirip secara morfologi satu sama lain dan secara superficial atau secara sepintas akan sangat susah dibedakan. Jadi harus dicari karakter-karakter pembeda yang bisa memisahkan spesies tersebut. Karena walaupun mereka sangat mirip, tapi sebenarnya mereka adalah jenis yang berbeda. Nah, jadi berdasarkan kemiripan-kemiripan ini, saya dan pembimbing saya pada waktu 3 dulu kita mengelompokkan dan memang sudah ada 2 kelompok sebelumnya ya. Sirolana menjadi 3 spesies group dan 2 diantaranya adalah yang saya tampilkan di sini disebut Sirolana parva group. Jadi ini dia secara sepintas bisa dilihat ya perbedaannya dengan yang foto di bawah. Nah, jadi karakter-karakter pembedanya itu adalah bentuk rostrumnya, kemudian nanti saya tampilkan di slide-nya, kemudian frontal lamina, kemudian permukaan punggungnya dorsal. Chromatophores itu adalah motif di foto yang paling atas itu ya, motif di dalam di punggungnya itu bintik-bintik itu, kemudian itu segmennya Pleonidas 3 dan 4, Pleotelsum ekor, kemudian komponen ekor untuk Europe. Nah, ini adalah contoh visualisasi dari Sirolana parva group. Jadi apa yang membuat mereka dikelompokkan di dalam Sirolana parva group? Nah, dari gambar yang kiri yang tampak dorsal kita bisa melihat bahwa dia memiliki motif di punggungnya. Jadi ada bintik-bintik begitu, salah satu cirinya. Walaupun ya ada jenis di luar grup ini juga memiliki bintik-bintik ini. Nah, ini jadi kenapa suatu jenis itu disebut grup tertentu? Karena kombinasi karakter ya. Jadi tidak hanya berdasarkan satu. Kemudian ada karakter lainnya adalah, nah kalau ini hewannya dibalik, kita lihat dari sisi ventral, dari sisi perut. Nah, ini di bagian kepala di atasnya itu, bagian paling interiornya itu kita melihat rostrumnya itu melipat dan menutupi bentuk yang segi 5. Jadi ini saya berbicara mengenai gambar yang atas ya, jadi menutupi satu bagian yang disebut frontal lamina. Nah, itu dari kepala. Kemudian dari bagian abdomennya, jadi kalau dilihat dari samping di sisi dorsalnya itu kelihatan bahwa ada ujung dari Pleonidas, yaitu jadi tempat melekat kaki renang itu yang memanjang melebihi panjang segmen berikutnya. Jadi itu adalah suatu karakter di kelompok ini. Dan kemudian ke bawah lagi yang kiri bawah, bentuk ekornya itu berbentuk seperti lidah gitu ya, limiform. Itu juga ciri khas di kelompok ini. Dan ciri berikutnya adalah, nah ini yang saya lingkari yang kanan bawah ini. Jadi itu adalah Europod yang saya sebut tadi. Jadi di samping ekor itu ada 2 bagian itu, nah ujungnya itu selalu berbentuk runcing dan bercabang. Nah, itu tadi kelompok Sirolana parva. Lalu untuk kelompok berikutnya disebut Sirolana pleonastica. Nah, ini bedanya dengan yang kelompok parva tadi. Jadi spesies di dalam grup ini mereka akan memiliki punggung yang tidak bermotif, tapi dia mempunyai tonjolan-tonjolan seperti yang saya lingkari di kiri foto gambar paling kiri ini ya. Jadi dia ada struktur yang disebut nodules atau tubercles. Jadi tonjolan-tonjolan di badan. Kemudian untuk bagian ini yang bagian kiri atas, kepalanya itu rostrumnya itu tidak ada. Jadi frontal laminanya aja yang ada dan itu juga bentuknya memanjang. Kemudian foto gambar yang kanan atas itu, nah tadi saya sebutkan Pleonidas itu, jadi bagian dari abdomen dari sisi dorsal dan lateral terlihat memanjang dan lebih tumpul ujungnya. Jadi beginilah memang pekerjaan taksonomi ini. Jadi kita melihat hal-hal itu sampai sedetailnya ya, sampai sekecil-kecilnya mungkin orang mungkin tidak akan pikir untuk melihat sampai ke situ. Nah, kemudian untuk di bagian ekornya itu berbeda dengan kelompok parva. Kalau di kelompok Pleonastica ini ekornya
jaraknya itu semakin ke ujung semakin menyempit. Kemudian juga sering ditemukan yang saya lingkari ya, yang kiri bawah, tonjolan-tonjolan berupa nodules atau tuber. Dan kemudian sisi samping ekor itu yang disebut gyropod itu sering ditemukan site dalam jumlah yang banyak. Jadi site itu yang kayak rambut-rambut yang di pinggir bagian gyropodnya. Nah, kalau semua visualisasi tadi digabung dalam satu halaman, nah kira-kira seperti ini penampakannya. Jadi perbedaannya itu kelihatan ya kalau sudah disatukan begini. Jadi yang kelompok kiri itu yang ada foto, yang ada motif di punggung itu disebut parfine, kemudian kanan untuk realistik. Nah, itu untuk bagian kepala dan badan ini tadi perbedaan di bagian ekor. Nah, jadi kerjaan taksonomi itu ya kira-kira seperti ini, mencari persamaan, kemudian mencari perbedaan. Lalu kalau sudah terjustifikasi perbedaannya, kita bisa menyatakan bahwa suatu jenis itu baru atau suatu jenis itu tidak baru. Ini jenis yang sudah diketahui. Nah, itu kita melakukannya melalui hal-hal seperti yang saya sebutkan ini. Dan bahkan lebih kompleks lagi sebenarnya ya dalam prakteknya ini kan hanya perbedaan mendasar saja. Nah, ada lagi satu grup lain di dalam marga Sirolana ini disebut pomata. Jadi waktu beberapa tahun lalu saya mendeskripsi satu jenis dari grup ini berasal dari Bitung. Jadi ini dia berbeda dengan dua grup yang saya sebut tadi dalam hal pertama dia punggungnya memang tidak bercorak, tapi dia tidak berduri-duri, tidak mempunyai nodul seperti yang grup sebelumnya. Jadi dia hanya memiliki site yang lebih halus ya di permukaan Liotelson. Kemudian di gambar tengah itu gambar kaki pertama ya. Jadi ada ciri khas obesity namanya, jadi site yang sangat besar yang hanya ditemukan di grup ini. Dan gambar yang paling kanan itu adalah ciri khas lain di kepalanya. Jadi dia mempunyai struktur seperti garis begitu. Nah, itu tadi mengenai perbedaan grup-grup, jadi tidak usah dipusingkan ya. Tapi saya menggambarkan kira-kira seperti itulah pekerjaan saya gitu. Dan ya di luar ini menerangkannya mungkin cuma beberapa menit ya, tapi melakukannya bisa bertahun-tahun sampai bisa menghasilkan suatu produk ya. Misalnya di kami itu jenis baru atau jenis catatan baru. Nah, bicara tentang produk, nah ini adalah penemuan Siluridae dalam 10 tahun terakhir. Nah, ini saya dapatkan grafik ini dari WOMS, jadi dari website marinescience.org. Nah, kita bisa lihat ini bukan mau menyombongkan diri atau pamer ya, cuma maksudnya menunjukkan sharing saja. Jadi yang kiri itu, yang nama pertama itu adalah pembimbing saya waktu saya pasca sarjana dulu, namanya Neil Gross. Jadi beliau tuh masih sampai sekarang tuh masih pemimpin ya dalam hal mendeskripsikan Siluridae jenis baru di dunia, paling tidak dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, saya itu berkat bimbingan beliau ini dan tentunya juga bimbingan Bapak Ibu waktu saya melaksanakan kuliah S1 di Unpad, jadi ya sempat nyempil lah di dalam grafik ini. Nah, jadi ini adalah terutama orang-orang yang bekerja di wilayah Indo-Pasifik ya, yang meliputi Indonesia juga, karena memang potensi menemukan jenis baru itu sangat besar ya di kawasan kita ini. Seperti saya sebut tadi, Sentral Indo-Pasifik itu sangat tinggi keanekaragamannya untuk suku Siluridae ini. Jadi memang nama-nama yang ada di dalam grafik ini banyak memang yang melakukan deskripsi jenis dari wilayah Sentral Indo-Pasifik. Jadi memang Indonesia itu ya luar biasa ya. Paling tidak dalam bidang saya ini kita tahu bahwa potensi keanekaragamannya sangat tinggi. Nah, ini situasi di daerah intertidal, daerah pantai pada saat surut. Nah, kira-kira dari foto ini adik-adik bisa menebak atau bisa mengira nggak di mana sebenarnya habitat Isopoda? Ini saya ini yang jongkok, saya ngeliatin di mana. Nah, jadi kalau di dalam habitat atau ekosistem seperti ini, lingkungan seperti ini, Isopoda itu kira-kira akan berada di yang bulat-bulat kuning itu. Jadi dia bisa berada di dalam pecahan karang mati ya, jadi karang mati bukan yang hidup, atau di pasir, atau agak mendekati wilayah perbatasan pasang surutnya itu, dia agak ke belakang saya itu, nah karang-karang mati yang lebih besar juga bisa ada. Nah, jadi metode koleksinya untuk yang seperti ini, dan ini relatif mudah untuk dilakukan, adalah disebut intertidal hand collection. Jadi koleksi intertidal, jadi pada saat surut terendah, kita usahakan pada surut terendah, saya makin bisa menjelajah makin ke tengah gitu ya. Nah, kita bisa mengoleksi pecahan terumbu karang mati, karena biasanya Isopoda itu berada di situ. Jadi hewannya itu tidak langsung kita lihat di lokasi, tapi nanti sesudah proses di laboratorium. Jadi kita di sini hanya mengumpulkan fragmen-fragmen terumbu karang yang kita duga akan menjadi habitatnya. Nah, kemudian juga pasir sering menjadi habitat favorit Isopoda. Jadi saya kadang-kadang mengayak langsung di lokasi. Kalau ada langsung saya koleksi hewannya, atau kalau tidak biasanya saya mengambil sampel pasir dan dibawa nanti di lab baru kita sortir. Saya lihat bahwa oke, ada. Jadi seringnya pekerjaannya pada saat koleksi ini memang kita mengambil materi yang menjadi habitat hewannya. Jadi bukan hewannya langsung. Jadi nanti kita temukan hewan itu di lab. Nah, kemudian itu tadi koleksi langsung di wilayah pasang surut. Nah, kemudian ada metode lain yang menggunakan
menggabungkan perangkap dengan umpan. Jadi umpan yang digunakan itu adalah ikan segar, jadi bisa ikan selar, ikan tuna, ikan apapun yang ada di pasar yang kita bisa temukan yang segar, kemudian dipotong, langsung dimasukkan ke dalam perangkap yang terbuat dari pipa pralon seperti yang di foto ini. Di pipa pralon itu dibuat, jadi ini tidak ada yang dijual jadi ya, jadi ya harus dibuat sendiri sesuai dengan contoh yang sudah banyak dipakai ya untuk bidang ini. Nah, kemudian umpan ikannya dimasukkan ke dalam pipa pralon, kemudian diberikan pemberat pipa pralonnya, lalu diturunkan ke dasar laut ya, jadi bisa sampai kedalaman 60 meter tergantung dari kedalaman yang kita inginkan. Kemudian karena sudah diberi pemberat itu, dia akan tenggelam di dasar laut itu, kemudian didiamkan selama 1 malam. Jadi dengan harapan pada saat isopodanya aktif di malam hari. Jadi kita menanamnya itu di siang hari ya. Nah, didiamkan 1 malam. Jadi besoknya itu diambil kembali kira-kira di jam yang sama dengan pada waktu menanam di hari sebelumnya. Jadi dengan ekspektasi bahwa isopoda itu dia aktif di malam hari, dia akan merubung umpannya itu dan akan terjebak di dalam perangkap. Jadi dia bisa makan umpannya tapi dia nggak bisa keluar. Nah, jadi itu yang diharapkan dari metode perangkap ini. Dan kalau dengan metode ini kita memang bisa langsung mendapatkan isopodanya, terutama yang jenis scavengers ya. Jadi jenis yang menyukai umpan segar, yang menyukai bahan material organik. Jadi ini bisa lebih langsung daripada metode yang sebelumnya yang mengoleksi terumbu karang mati tadi. Nah, ini adalah tahapan pekerjaan sonomi isopoda. Jadi di lapangan seperti yang saya sebutkan tadi, dilakukan koleksi. Jadi ada 3 metode. Yang di intertidal itu yang mengoleksi langsung sambil berjalan di pinggir pantai pada saat kondisi surut, mengoleksi pecahan terumbu karang. Kemudian juga bisa dilakukan dengan scuba diving, menyelam di perairan yang selalu tidak terkena pasang surut ya, jadi perairan yang lebih dalam dengan scuba diving, subtidal. Jadi dikoleksi juga sama pecahan terumbu karang mati, pasir, dan substrat lain yang kita tahu menjadi habitat hewannya, kemudian juga menggunakan perangkap. Jadi seperti saya sebut, habitatnya itu karang mati atau pasir, dan targetnya adalah suku Sirranolidae. Jadi metode-metode ini sesuai untuk menangkap jenis dari suku tersebut, dan sering juga memang ditemukan jenis dari suku yang lain yang di habitat terumbu karang mati terutama ya. Itu memang bisa sangat beraneka ragam hewan yang ditemukan di habitat tersebut. Kemudian dari lapangan dilakukan pekerjaan di laboratorium. Jadi terumbu karang tadi dicek, pasirnya juga dicek, disortir kelompok Sirranolidae-nya. Kemudian juga hasil dari perangkap juga demikian, dicek satu-satu, kemudian identifikasi, sesudah disortir diidentifikasi jenis-jenisnya, dikelompokkan berdasar grup kalau memang ada grup yang ditemukan, dan kemudian sesudah melakukan identifikasi morfologi, dilakukan justifikasi apakah ini baru atau bukan atau bagaimana. Nah, kemudian kalau sampel yang ditemukan cukup banyak, ada individu, karena ini memang ukurannya kecil ya, jadi ada individu yang dikorbankan untuk dilakukan analisis molekuler karena dia sangat kecil ya, jadi tidak bisa mengambil hanya misalnya satu bagian tubuhnya saja karena terlalu kecil dipakai dalam analisis molekuler. Nah, itu bisa dilakukan biasanya untuk mengonfirmasi suatu jenis baru. Nah, sesudah semua itu dilakukan pekerjaan laboratorium, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis baik itu untuk filogeni maupun untuk biogeografi. Nah, catatan baru atau new records. Jadi new records ini secara sederhananya adalah penemuan suatu jenis yang tidak diketahui yang tadinya ditemukan di tempat lain tapi kemudian ditemukan di tempat yang baru dan biasanya relatif jauh dari tempat asal atau lokality jenis tersebut. Nah, ini adalah beberapa jenis. Jadi jenis ini memang sudah dikenal sebelumnya yang ditemukan jauh di tempat lain tapi kemudian ditemukan lagi di wilayah lain di Indonesia, atau memang betul-betul sebelumnya belum pernah ditemukan di Indonesia. Nah, contohnya itu misalnya yang nomor 4 atau nomor 2 ya. Nomor 2 itu adanya di Thailand. Ada beberapa nih saya lihat di Thailand. Jadi dia ditemukan pertama kali di sana, tapi kemudian pada saat saya melakukan penelitian, ternyata jenis tersebut juga ada di Indonesia. Dan kemudian saya dulu berkesempatan untuk melihat sejumlah material dari Singapura juga ada di sana. Itu disebut new records. Jadi dia tidak baru, tapi dia ditemu catatan baru di lokasi yang baru, yang berbeda dengan lokasi awalnya. Nah, itu untuk jenis baru. Jadi ada beberapa dulu yang pernah saya temukan. Kemudian itu catatan baru. Nah, ini untuk jenis baru. Ini adalah jenis baru yang saya deskripsi dari itu tadi, metode-metode sampling dan metode analisis tadi itu. Nah, jadi waktu itu lokasi penelitian saya di wilayah Raja Ampat, Pitung, Lombok, dan ada juga sampel saya dari Jawa ya. Nah, ada jenis-jenis yang hanya eksklusif ditemukan. Ini karena saya dulu berkesempatan meneliti material yang dari Singapura, jadi ada jenis yang memang hanya ditemukan di Singapura, kemudian ada juga yang ditemukan baik di Singapura maupun di
Indonesia, kemudian ada yang hanya ditemukan di Indonesia. Jadi memang seperti saya sampaikan, peluang untuk mendapatkan jenis baru di kelompok hewan ini sangat besar ya. Itu yang baris paling bawah itu yang Dolichuscus selatan itu adalah Isopoda laut dalam. Jadi itu dikoleksi bersamaan dengan koleksi Batinumus raksasa pada waktu ekspedisi yang lama. Dalam ekspedisi itu sebenarnya ada beberapa kelompok isopoda yang ditemukan, dan yang jumlah materialnya representatif untuk dianalisis adalah kedua jenis ini. Dan ternyata memang mereka jenis baru. Jadi yang terakhir itu yang paling baris paling bawah itu dia jenis baru juga dari ekspedisi laut dalam yang sama. Nah, ini adalah contoh beberapa Sirolonidae di Indonesia. Jadi contoh foto-fotonya. Kalau jenis baru yang kiri itu, jadi waktu itu saya menamakannya, misalnya yang kiri atas Sirona peisene. Jadi itu berdasarkan nama orang yang berjasa dalam mengoleksi hewan tersebut. Jadi kalau tadi teman-teman ingat di slide awal saya ceritakan mengenai Batinumus raksasa dan salah satu authors-nya adalah Helen. Nah, peisene itu nama tengahnya. Jadi saya abadikan di dalam nama jenis baru. Nah, kemudian yang di bawah, kiri bawah tengah itu, molara itu, karena itu berdasarkan struktur morfologinya. Jadi di kaki pertama hewan ini ada struktur yang CT-nya yang seperti gigi. Jadi oh ini unik dan seperti gigi ya. Kita namakan waktu itu molara. Jadi seperti itu. Kemudian bawahnya lagi itu yang Metasirana lombok, kiri bawah itu mungkin akan sangat jelas itu kenapa dinamakan lombok, karena memang ditemukan di Lombok. Nah, jadi dasar-dasar penamaan itu bisa bermacam-macam ya. Jadi saya misalnya tadi karena saya ingin menamakannya berdasarkan orang yang sudah berjasa mengoleksikan, lain gitu. Atau saya ingin menamakannya berdasarkan struktur unik di dalam hewan tersebut yang menjadi pembeda dia dengan jenis lain di marga yang sama. Atau misalnya saya ingin mengabadikan lokasi penemuannya. Tuh. Atau seperti raksasa tadi, itu karena strukturnya ya, karena dia besar. Dan itu kata berbahasa Indonesia, saya ingin mengabadikan itu di nama ya sih. Jadi memang bisa macam-macam dasar orang memberikan nama jenis hewan baru. Nah, yang kanan ini adalah catatan baru. Jadi tadi saya sudah tunjukkan tabelnya. Jadi ini contoh foto-fotonya. Jadi ada Indica, Thailandica, dan Spinosa. Ini semua kalau dilihat di bawah mikroskop ya mungkin pertama-tama melihat akan bikin putus asa ya, karena kecil-kecil sekali ukurannya ini. Bahkan yang Metasirolana ini di bawah 5 mm, 3 mm. Dan bayangkan bagaimana mendeskripsi suatu jenis baru, ukuran individunya sudah kecil, harus membedah mulutnya, bedah antenanya, digambar, nah kemudian digambar dan dijustifikasi barunya di mana. Itu memang tantangan tersendiri tapi bisa dilakukan ya, asal semangat. Nah, ini contoh yang lain yang dari Bitung. Jadi ini adalah Sirona Bambang. Jadi Bambang ini memang nama orang ya, dan Bambang ini adalah kolega saya pada waktu itu Bambang bekerja di UPT Bitung, Sulawesi Utara. Jadi beliau ini yang banyak menolong saya pada waktu koleksi hewan di sana, pada waktu penelitian saya. Jadi untuk menghormati jasa Bambang pada waktu itu, jadi nama dia saya abadikan di dalam nama salah satu jenis baru yang saya temukan di sana. Nah, ukurannya ini relatif besar, dia 1-2 cm. Ini termasuk dalam salah satu grup yang tadi saya terangkan di depan, Sirolana pomara. Ini jadi contoh jenis baru yang sudah pernah saya temukan. Nah, itu tadi jenis-jenis. Nah, kemudian untuk pendekatan penelitiannya, apakah menggunakan morfologi atau molekuler? Salah satunya. Nah, itu bisa jawabannya ya. Jawabannya pasti dua-duanya. Dua-duanya bisa dipakai. Nah, kalau saya sendiri, saya lebih dominan menggunakan pendekatan morfologi. Karena memang hewan ini dia sangat banyak jumlahnya. Karena dalam trofik piramida juga dia kan bukan posisi yang atas. Jadi memang secara umum dia akan lebih banyak lah jumlahnya daripada yang trofik lebih atas lagi. Nah, jadi pendekatan morfologi itu lebih dominan karena jenis yang ditemukan juga masih banyak banget yang belum ditemukan. Jadi pendekatan deskripsi itu adalah pendekatan utama, deskripsi jenis baru, dan itu memang bisa dijustifikasi. Nah, pendekatan molekuler itu sudah mulai digunakan untuk analisis taksonomi isopoda. Jadi bisa digunakan untuk konfirmasi jenis baru. Jadi sudah ada beberapa peneliti yang menggunakan pendekatan molekuler untuk mendampingi pendekatan morfologi. Bisa juga untuk menganalisis hubungan kekerabatan, dan ini juga sudah digunakan terutama untuk isopoda yang besar ya, seperti di Batinumus. Dan untuk primer atau gen yang digunakan itu yang sudah saya ketahui ini sampai saat ini adalah CO1, 12S, dan 16S. Nah, ini saya sempat waktu itu bicara ngobrol-ngobrol singkat dengan Pak Wawan, jadi perlu disampaikan juga dalam konteks
dengan antroposentrisnya ya. Jadi kira-kira kenapa dia menarik, kenapa dia penting gitu. Nah, jadi isopoda ini kalau di dalam grafik ini dia yang saya kotak warna kotak merah itu ya. Jadi ukurannya memang kecil sekali dibandingkan hewan-hewan lain ya. Dia itu raksasa ya di kelasnya, tapi untuk dibandingkan dengan kelompok hewan lain ya dia memang jauh lah ukurannya. Nah, tapi terlepas dari ukuran yang sangat kecil itu, perannya itu sangat besar. Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa dia itu memakan sisa-sisa organik di laut. Jadi kondisi ekstrimnya bisa kita bayangkan kalau tidak ada kelompok hewan seperti isopoda dan krustase lainnya dan kelompok lain yang non krustase juga yang melakukan tugas yang sama, maka jika ada hewan yang mati, terutama yang besar ya, mungkin seperti paus atau hiu dan kelompok hewan besar lainnya, maka laut itu akan penuh dengan sampah dan laut itu akan sangat tidak sehat gitu kan untuk para penghuninya karena sampah-sampahnya nggak ada yang bersihkan. Nah, jadi inilah pentingnya isopoda ini. Jadi mereka ini membersihkan sampah-sampah organik yang ada di laut dan mereka itu relatif cepat ya dalam membersihkan sampah. Dalam hitungan hari itu bisa mereka bersihkan. Apalagi yang di laut dalam ya, karena kan seperti Batinumus di laut dalam itu sumber daya itu sangat minim ya, lingkungannya juga sangat ekstrim karena tekanannya tinggi, suhu juga sangat dingin, kemudian tidak ada matahari. Jadi memang sumber daya makan itu sangat terbatas. Jadi mereka itu akan sangat cepat dan akan sangat efektif dalam mengelola metabolisme tubuhnya. Jadi dia akan lebih banyak menghabiskan waktu misalnya tidak bergerak, tapi begitu ada makanan dia akan bergerak. Itulah efektivitas dari kelompok hewan scavengers ini dalam menjaga ekosistem laut menjadi yang bersih dari sampah organik dan tetap sehat. Nah, ini kalau dari sudut pandang manusia, nah jadi kayak Batinumus ini kan dia memang sudah menjadi objek pengamatan ya, tidak hanya penelitian yang menarik ya, bahkan untuk marine biologist yang bergelut di bidang lain. Jadi misalnya yang foto kiri atas itu, jadi ada sekelompok ilmuwan di Amerika yang melakukan eksperimen, jadi mereka menenggelamkan aligator mati ke kedalaman di mana Batinumus hidup, lalu mereka mengamati bagaimana Batinumus bereaksi terhadap bangkai aligator tersebut dan ternyata memang luar biasa. Jadi mereka itu bisa sangat cepat gitu dalam menghabiskan bangkai aligator tersebut. Jadi inilah menunjukkan betapa efisiennya mereka ya dalam membersihkan sampah organik. Nah, itu ceritanya mereka memakan. Nah, lalu cerita yang lain, isopoda ini pun bisa dimakan. Ini contoh yang kanan bawah, foto kanan bawah ini adalah isopoda Batinumus ya, yang dikonsumsi di restoran di Taiwan dan juga sudah diketahui di beberapa negara lain selain Taiwan ya. Jadi ada di Vietnam, kemudian saya lupa ada negara mana lagi. Jadi rupanya di negara-negara tersebut Batinumus itu menjadi makanan yang FOMO kali ya bahasa anak sekarang. Jadi kalau nggak makan tuh kayaknya nggak gaul gitu. Jadi makanan seafood baru yang eksotis. Harganya juga lumayan gitu. Karena kan memang nangkapnya juga susah ya orang dari laut dalam. Jadi ini dari sudut pandang manusia. Jadi manusia mengamati perilaku makannya, tapi di sisi lain ada manusia lain yang juga menganggap mereka oh ini makanan. Gitu. Jadi ini suatu fenomena yang menarik ya. Lalu, nah sejauh mana itu tadi ceritanya dari makan memakan. Lalu sejauh mana isopoda itu sudah dikenal? Ya kalau menurut saya mungkin masih tengah-tengah lah, almost there lah. Jadi harapannya sudah ada yang kenal, walaupun mungkin 1-2 marga gitu ya. Walaupun mungkin memang nggak akan sepopuler kelompok hewan lain ya, yang mungkin lebih mudah diamati, yang ukurannya lebih besar, atau yang kaitannya langsung dengan manusia sangat dekat. Ya, memang ini perlu waktu ya untuk memperkenalkannya. Jadi kalau secara ilmiah tentunya melalui kerjasama. Nah, tapi bagaimana kita bisa terlibat dalam kerjasama itu tentunya karena kita mempunyai minat yang sama dan keinginan bekerja yang keras dalam mewujudkan kerjasamanya. Jadi di foto kiri bawah itu saya bersama yang foto yang ada bule itu adalah mantan pembimbing saya dulu, kemudian bersama kolega saya Helen dan kemudian Peter Teng, kemudian JC dan direktur yang kanan bawah yang kacamata baju biru itu direktur museum di Singapura. Jadi saya berkesempatan untuk melakukan kerjasama dengan para ahli ini di Singapura dan kami melakukan kerjasama penelitian taksonomi isopoda di wilayah Indonesia dan Singapura. Itu adalah peluang ya, peluang dari mengerjakan isopoda ini, terciptalah peluang untuk lakukan kerjasama, membentuk jaringan. Lalu untuk memperkenalkan isopoda kepada umum, nah ini yang memang perlu pendekatan yang lebih tetap ilmiah, tapi mungkin dengan sentuhan populer. Nah, jadi bulan lalu saya bersama kolega saya, Pak Dharma, kami menerbitkan artikel populer di majalah National Geographic, jadi di majalah hard copy-nya. Ini adalah suatu bentuk usaha kami untuk
melakukan diseminasi, memperkenalkan hewan ini ke masyarakat luas. Bahwa ada hewan bernama isopoda, bahwa fungsinya seperti ini, dan itu. Jadi itu suatu hal yang perlu ya untuk dilakukan, dan kita juga perlu untuk ya memang memperkenalkan apa yang kita lakukan ini. Nah, kemudian juga tentunya seperti yang sekarang saat ini sedang kita sama-sama lakukan. Jadi saya sharing ilmu ke alma mater, ke adik-adik yang sekarang sedang mengambil mata kuliah taksonomi hewan. Karena kan kalau adik-adik sudah punya latar belakang taksonomi invertebrata dan krustasinya ya, jadi ini memperkenalkan satu kelompok dari bagian invertebrata. Nah, itu jadi satu hal yang penting juga ya untuk dilakukan gitu. Jadi sosialisasi, diseminasi itu ya perlu supaya orang tahu kita ngapain dan yang objek kita itu pentingnya apa gitu, intinya. Nah, ini contoh lainnya pada waktu saya lakukan kerjasama di Singapura. Jadi waktu itu ada 2 kerjasama. Nah, untuk kerjasama yang salah satunya itu saya memberikan workshop, jadi latihan identifikasi, ya singkat sekali sih, cuma 1 jam kalau nggak salah. Nah, tapi itu ternyata memang menimbulkan antusiasme yang lumayan baik ya dari para peserta. Jadi yang kami foto, ya ini foto bersama saya bersama dengan para peserta pada waktu workshop itu. Jadi mereka begitu antusias ingin tahu, oh ini seperti apa hewannya, ini bagaimana cara identifikasinya. Jadi mereka memang sebelumnya sudah melakukan koleksi di pantai gitu. Kemudian dari koleksinya itu ada yang kita analisis bersama di lab. Di situ saya sharing bagaimana cara identifikasinya, bagaimana membedakannya. Yang paling tidak, walaupun mungkin kalau dalam waktu singkat ya susah untuk memang memastikan itu jenis baru atau jenis apa, tapi paling nggak mereka sudah tahu, oh ini kelompok ini kelompok apa gitu. Dan ini salah satu cara yang efektif juga ya untuk menimbulkan ketertarikan, atau paling nggak orang jadi tahu, oh ada hewan seperti ini, oh ini fungsinya begini. Karena kalau dari kelompok ini volunteer sih yang ikut dalam kegiatan Minimotion ini, mereka ini sudah sangat paham dengan kelompok hewan pesisir pantai yang lain, jadi krustase lain, kemudian moluska dan umur-umur mereka sudah sangat paham. Tapi isopoda itu mereka memang betul-betul baru mengenal, dan bagusnya mereka memang menunjukkan ketertarikan ya. Jadi ini sangat bagus untuk dilakukan, dan di luar dugaan orang ternyata tertarik. Nah, jadi ini adalah hewan yang kelihatannya itu mungkin nggak berdaya, yang diem-diem aja, yang tampilan juga nggak menarik, ternyata dia bisa sangat luar biasa peranannya tuh. Jadi mungkin ya orang melihatnya dia di belakang, berperan di belakang, dia bersihin sampah gitu kan. Tapi itulah pentingnya, kalau sampah nggak dibersihkan ya bagaimana yang lain bisa flexing, bisa hedon, bisa eksis misalnya, kalau sampahnya nggak dibersihkan. Itulah contohnya. Jadi hewan apapun itu ya, makhluk apapun itu, walaupun mungkin kelihatannya tidak menarik, tapi pasti dia punya peranan. Jadi tidak ada, yaitu poin kedua itu, tidak ada peranan yang terlalu kecil untuk diabaikan. Semua peranan itu penting, walaupun kelihatannya sepele, tapi itu penting. Tanpa peran tersebut, tanpa ada makhluk hidup yang melakoni peran tersebut, maka ekosistem itu tidak akan berjalan dengan baik. Semua itu harus ada supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan yang poin ketiga itu, Indonesia memiliki KKN jenis Sirolidia laut yang sudah kan saya melalui penelitian, dan kemungkinan ini juga akan bertambah jenis baru, catatan baru yang ditemukan di Indonesia. Tinggal bagaimana nanti melakukan penelitian di lapangan, melakukan eksplorasi, sehingga peluang itu akan meningkat dan kemudian bisa diwujudkan. Jadi angka ini akan bertambah. Ini link yang berguna untuk mencari informasi mengenai hierarki klasifikasi. Jadi daftar jenis, kemudian otoritas jenis. Jadi otoritas jenis itu adalah siapa penulis atau siapa yang mendeskripsi jenis tersebut. Jadi orang-orang itu siapa, itu namanya otoritas jenis. Jadi otoritasnya, kemudian distribusinya di dunia, kemudian literatur asli dari deskripsi. Kalau link yang pertama itu untuk semua organisme laut ya, di situ juga bisa kita menemukan informasi mengenai isopoda. Kemudian link yang di bawah itu khusus untuk isopoda. Ini adalah referensi dari presentasi saya tadi. Kemudian ini waktu saya di Singapura memberikan ya mirip-mirip seperti inilah presentasi ke publik. Waktu itu diselenggarakan di akuarium yang di Sentosa Islands, dan antusiasmenya lumayan bagus ya waktu itu. Jadi ini ya merupakan pengalaman yang bagus, bisa memberitahukan ke orang, oh ada hewan ini, ada nih ngerjain ini, orangnya dari Indonesia misalnya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ya hal-hal semacam ini memang penting untuk dilakukan. Baik, demikian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Wawan. Baik, terima kasih Bu Koni sudah menyampaikan secara komprehensif mengenai pokok bahasan hari ini, dari mulai karakteristik, klasifikasi, manfaat, dan apa yang dikerjakan ke depan.